Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Dan kali ini setelah terjadi sesuatu yang tak terduga, kali ini gue bakal menonton anime Dungeon Meshi. Terakhir gue nonton baru sampai episode 2 dan katanya sih bagus. Jadi gue bakal nonton mulai dari episode 3 entah sampai episode berapa ya, sekuatnya aja lah. Gue sempat kena spoiler beberapa kali karena ada yang nyeritain lah ceritanya kayak gini. Cuman gue nggak punya gambaran gitu. Sebagus apa sih? Gue juga nggak baca manganya, jadi ya mari kita lihat ya. Sebagus apa sih anime Dungeon Meshi sampai ada yang rela ngeluarin duit segitu cuma buat nyuruh gua nonton Dungeon Meshi loh bro. So sampai jumpa setelah gua selesai nonton Dungeon Meshi sekuatnya. Dan bye bye guys. Oke, scene di episode 3 ini mau ngasih tahu kalau karakter kita pernah mati di dalam dungeon gitu, terus bisa hidup lagi. Oke, itu adalah kematian pertamaku. Oke, kalau nggak salah di episode 2 juga dijelasin deh kalau mereka bisa hidup lagi. Masuk dungeon baru keluar. Kayak siapa ya? Kok kayak kenal ya? Kayak Denken waktu mau masuk ke ruangannya Frieren gitu, baru balik lagi karena takut. By the way, episode 3 udah kelar. Gue lanjut episode 4. Golem dipakai jadi kebun. Berarti dia nanam sayur di badannya golem. Tahan terhadap serangan serangga, bebas sama berarti. Golem terdiri dari 99% tanah. 1%-nya apa? Rahasia. Why? 1%-nya apa? Kotoran. Ada tempat-tempat yang dijadikan, gue yakin kotoran tuh, karena dijadikan toilet ya. Tidak mungkin sini kan ada drainase. Berarti cara dia mendaur ulang kotoran tuh dengan dijadikan golem. Ini tuh topik yang jarang dibahas loh di banyak anime fantasi gitu tentang kotoran. Kayak lagi menjelajah di dungeon, manusia kan pasti butuh buang hajat ya. Nah, buang hajatnya tuh jatuh kemana tuh? Kan jarang dibahas ya. Di sini disinggung nih, golem bisa berkurang. Tanpa golem, para monster yang diusir akan memasuki tempat ini dan mengusir. Wah, dipikirin betul pak. Apalagi namanya nih ekosistem tiap dungeon ya. Dungeon itu seperti kebun. Kita tidak bisa mengabaikannya dan berharap bisa menuai hasilnya. Nah, dalam dungeon ada toko. Datang-datang main bunuh baru ngobrol. Dia rela masuk ke markas musuh cuma buat bikin roti loh. Penjara cuma kayak kandang ayam. Tiba-tiba habisan. Lanjut episode 5. Apa ini? Tadi belum kejawab ya 1%-nya tuh apa? Apa jangan-jangan 1% tuh tubuh makhluk hidup ya? Ya udahlah ya, 1% golem masih tetap jadi misteri. Apa mereka ini? Tiba-tiba meninggal. Aku akan mendoakan mereka agar tidak jadi zombie. Berarti kalau orang mati tidak didoain jadi zombie? Wow. Serangga. Ternyata mereka semua dihabisi oleh serangga harta karun. Anjir, ada serangga harta karun. Bisa kelihatan kakinya tuh di balik koin. Mau dimasak ini pas. Di sini kan si karakternya lagi makan burger yang warna-warni ya. Kalau begini gue ingat SpongeBob loh. Ada tuh episode ini makan burger warna-warni. Gimana ya? Mereka tuh kayak episode ini ya kayak pengen bikin kematian adanya dramatis gitu. Tapi di satu sisi kita tahu nih kalau mereka tuh lama banget jalan untuk selamatin adeknya. Dikit-dikit makan. Kayak dua hal yang bertolak belakang gitu. Ditempelin pakai botol. Wah, tidak terasa tiba-tiba sudah episode 6. Sudah berapa menit gue nonton nih. Jangan bilang nih lukisan jadi kisah ceritanya orang ini. Semuanya lanjut gitu. Ya habis pak lukisannya. Gue kira bakal ada plot twist apa gitu di lukisan. Ada kelomang keluar dari dalam lemari. Gue jadi ingat Sosei Kepiting. Di Sosei Kepiting juga gitu tuh. Ada kayak gelas atau apa gitu kan. Pas kita pukul malah keluar kelomang. Episode berapa sekarang? Sudah 7 Tuhan. Mereka sudah lantai 4. Lantai berapa sih itu naga? Lebih praktis kalau pakai ini laki-laki isinya makan saja. Ini orang dikit-dikit mati terus bikin apa cuy? Dibalas lagunya malah lari. Ini pakai sampo buat janggutnya langsung jadi rapi. Bisa melayang gara-gara pakai sampo loh. Melayang mengambang. Baru setengah 3. Kayaknya bisa sampai episode 12 nih. Setelah episode 12 gue kelar. Tuhan, dia masih sakit perut ya. Ini memang yang bikin lama laki-laki ini saya. Pengen selamatin adanya cepat-cepat, tapi yang bikin lama dia itu. Tiap kali lihat makanan, lapar, makan dulu. Sekarang sakit perut 2 episode dia doang ini. Lama-lama gue kesel juga deh sama MC-nya ini. Ngomongnya lain, tindakannya lain. Ya sekarang malah dia yang tak tidur. Ganti pemain. Orang lagi sekarat baru malah makan. Sudah episode berapa nih? 9. Oke, dikit lagi. Ya orang-orang sombong begini nih 5 menit kemudian langsung meninggal semua itu. Bang, kita tidak perlu nunggu 5 menit pak. Tidak sampai 5 menit langsung pulang. Apa ini? Tentakel dengan saus juga. Pisang.
Dia masak undin. Aduh, gue jadi ingat jokes ini nih. Mereka kan tangkap undin nih, berubah jadi air putih nih, baru dimasak. Si dwarf bilang, daripada cuma air putih, sini biar aku bikin jadi nutrisi. Ini tuh sama kayak gini, gue minta air dong. Oke sip, kalau bisa airnya dipanasin ya, terus dikasih sayur, kasih daging. Itu mah bukan minta air, malah dipakai masak. Padahal niat awalnya minum loh, bukan makan loh. Episode berapa sekarang? 10. Wow, Tuhan, berapa episode mereka di air-air ini belum lewat-lewat ya. Nah, apa lagi mereka makan kodok. Ini orang kalau dari Konosuba makan puas dia tuh, all you can eat. Banyak sekali kan kodok di sekitar kotanya Kazuma tuh. Tiap hari-hari all you can eat kodok tuh. Jelek sekali bajunya. Berarti kalau ada orang mati, tubuhnya bakal dibawa ke sini. Tubuhnya dibawa otomatis atau diangkut ke sini? Lihat, ini sudah di depan biji mata ini, mau ketemu naga, masih juga masak. Tidak ada takut-takutnya. Sebelumnya tuh mereka berenam atau bertujuh, itu aja kalah loh lawan naga. Ini cuma berempat. Mana equipment seadanya lagi. Lanjut episode 11. Aku bisa merobohkan bangunan ini kapan saja. Aduh, adik-adik, bagaimana ceritanya bisa kalahin naga cuma modal robohin bangunan? Belajar itu dari Remedios. Remedios mengira dia bisa ngebunuh Jaldabot dengan modal bangunan doang. Jibo. Kalau mereka tahu, masa ini MC nggak nyadar kalau panci itu bisa panas? Padahal di episode sebelumnya kan ada kulit kodok itu. Bisa lah mereka bikin sarung tangan padahal buat pegang panci nih. Ya jelas gagal lah. Aduh, gimana ceritanya naga mati kena bangunan kecil begini pula. Gua kira tuh bangunan semua situ bakal rubuh. Ini cuma bangunan jembatan kecil itu doang. Alah, kayak bodoh sekali. Kayak siapa yang ngatur rencana ini? Kan dongo sekali lah. Giliran masak tuh pintar tuh. Oh, aku ingin makan itu. Oh, aku tahu, aku bisa pakai bumbu ini. Makhluk ini bisa kumanfaatkan ini. Giliran mau lawan naga tur strategi kayak orang kecil lah. Ini nih orang kalau otak cuma buat makan ya. Kalau giliran masak tuh kepake otaknya tuh. Giliran begini, momen hidup mati, malah jadi dongo. Pedangnya takut sama naga. Ini satu tips ya, kalau lu main Dark Soul, sebisa mungkin berada di bawah badan naga, karena itu adalah area paling aman ketika lawan naga kalau di Dark Soul. Sama nih kayak gini, mereka semuanya di bawah badan naga. Boy, terbang pakai panci. Kaki main sambung saja lah ya. Ya, Bagaimana adiknya tidak tinggal tengkorak? Mereka kelamaan makan loh. Kok kesel gue tuh liatnya. Begini baru kaget gitu lihat adiknya tinggal tengkorak. Malah dibikin jadi puzzle. Nah, jadi Full Metal Alchemist pak. Waktu siapa lagi nama MC-nya tuh pengen ngidupin emaknya. Ada pintu nggak nanti abis ini nih? Sudah episode 13 nih, tapi kayaknya next time aja ya. Ya, itu tadi Dungeon Meshi gue nonton dari episode 3 sampai sekarang episode 13 lah. Gimana kesannya? Ya, bagus sih. Bagus, dan gue paham kenapa orang bilang makin kesini ceritanya makin seru gitu. Terutama lewat dari episode berapa ya? Kelar dari Undi ini lah, episode 10 lah. Masuk episode 10 ke atas tuh langsung beda vibe-nya pas lawan naga merah. Soalnya episode 1 sampai 9 tuh literally makan doang, makan, jalan, makan. Mungkin baru kerasa susah tuh pas sampai di Undine itu baru kerasa susah. Gue kesel gitu liat MC-nya gitu. Kayak dongo sama pintar riset bersamaan. Sihir hitamnya gimana? Oh, gue tuh lebih ngeri sebelum sihir hitamnya aktif sih. Waktu dia ngumpulin tulang adeknya tuh. Di fanbase luar negeri juga pada ngatain MC autis. Ya gimana ya, kayak bodoh-bodoh gitu. Giliran sudah tahu adiknya sekarat, tapi sibuk cari makan gitu. Sibuk cari makan sana sini. Aku penasaran nih rasanya gimana. Aku pengen tahu. Gimana nggak dibilang aneh gitu MC-nya. Dia tuh sendiri yang pengen cepat-cepat selamatin adiknya, tapi dia juga yang bikin lama perjalanannya gara-gara dikit-dikit mau makan, dikit-dikit mau makan. Pas sudah berhasil ngalahin naga merah, kaget gitu. Ternyata adiknya sudah tidak di perut naga. Kayak apa yang dia omongin sama apa yang dia lakukan tuh dua hal berbeda. Agak aneh gitu lihat MC-nya gitu. Giliran pas makan pintar gitu. Atur ini, atur itu segala macam. Giliran pas lawan naga tiba-tiba jadi bodoh lah. Modal ngalahin naga cuma kasih jatuh gedung, itu pun gedung sambungan yang kecil doang itu. Naga besar begitu mana mati. Baru pakai panci lagi, astaga. Tidak mikir tuh sarung tangannya gimana ya.
Otaknya mati Pak, padahal taruhannya nyawa nih. Giliran makan otak jalan. Waktu lawan si Moluska tuh yang di episode 3 yang monster armor kan, Zirah kah apa tuh. Jalan tuh otaknya itu pas lawan itu. Pas lawan naga tidak jalan otaknya. Jadi itu animenya dark apa masak-masak. 1 sampai 9, 10 masih masak-masak sih. 11 mulai masuk action, 12 menurut gue ya kenapa dibilang dark tuh karena episode 12-nya tuh. Itu episode 12 yang ngeri liatnya loh. Dia kumpulin tulang manusia, disatuin satu-satu. Apalagi waktu dikeluarin langsung fresh dari organ tubuh si naga ya. Gue gak suka liat. Apalagi tadi juga ada scene tuh yang kakinya si MC putus kan, terus disambungin tuh sama si Elf. Geli Pak gue liatnya. Kayak RE7 main sambung. Oh iya betul, kayak siapa RE7 tuh? Yang tangannya putus kan, terus dia main sambung aja baru langsung kesambung. Ethan Winter. Tapi mati dan hidup di anime itu kayak hal yang gampang kok. Di anime ini tuh kalau gue tangkap ya, masih bisa dihidupin asalkan tubuhnya masih utuh. Mirip kayak di Overlord gitu. Asalkan tubuhnya masih ada bisa dihidupin. Baru kayaknya ya, kalau misalnya ada petualang yang mati dan tubuhnya masih utuh, kayaknya tuh tubuhnya bakal dibawa ke permukaan terus ditaruh di tempat yang tadi tuh kayak toko penghidupan kah apalah namanya, toko kebangkitan atau apa gitu. Bakal dikumpulin di situ terus nanti kalau ada kerabatnya bisa bayar lah biar dihidupin atau gimana gitu. Kayaknya begitu ya sistemnya. Baru kalau tubuhnya sudah habis kayak tinggal tulang belulang gak bisa dihidupin lagi kecuali pakai sihir hitam tuh yang dipakai sama si Elf, dan itu butuh pengorbanan daging berapa kilo kalori tadi disebut. Detailnya anime lumayan bagus. Kalau detail soal ekosistem dungeon sih gue bisa bilang bagus sih. Dipikirin betul-betul gitu bagaimana cara makhluk hidup bertahan di dalam dungeon. Disediain tuh ada ruangan-ruangan dungeon yang memang bisa dijadikan tempat istirahat, dijadikan tempat untuk transaksi. Ada makhluk hidup yang hidup di sana. Dipikirin betul-betul, cuma MC-nya aja nggak berpikir gitu. Dagingnya pun punya si naga. Berarti setelah adanya dihidupin dengan daging naga harusnya dia jadi lebih kuat ya, karena ada bawaan naga gitu. Cuma apakah tidak ada konsekuensi dari sihir hitam yang dipakai sama si Elf ya? Kan disebut sihir hitam ya. Ya kali sihir hitam baru tidak ada konsekuensinya gitu. Aslinya tanpa ilmu hitam juga bisa bang. Cuma si Elf nggak bisa hidupin cara biasa karena ilmunya kurang dan nggak ada tumbal daging kayak kambing normal. Oh, di episode 9 Laius ngomong ngehidupin orang sudah biasa di dungeon tapi tidak di permukaan. Kemungkinan karena kalau selama di dungeon jiwanya orang tuh bakal terperangkap kan. Itu kayaknya tadi dijelasin di episode berapa yang Undine tuh 9 kayaknya. Kalau orang mati di dungeon jiwanya tuh bakal terikat sama tubuhnya, makanya masih bisa dihidupin. Jadi kalau sudah di luar dungeon berarti jiwanya bisa auto lepas tuh dari tubuhnya. Cuma ya itu ya, kalau ditanya bagus atau tidak, gue sih bilang bagus sih. Coba kita cek ratingnya. 8,12 lumayan, pantas lah di angka segini. Ini yang di cover tuh orang yang di akhir episode 12 ya. Ini bukannya orang yang ada di lukisan tadi yang dilihat sama si MC. Ya kayak di episode lukisan tuh. Itu kan kalau misalnya si MC tidak nafsu pengen makan makanan yang ada di dalam lukisan dan langsung lurus aja gitu melanjutkan perjalanan mereka, itu bisa menghemat waktu loh. Memang bodoh sekali nih MC nih. Kayak ada yang salah sama otaknya gitu. Ya itulah, buat Dungeon Meshi lumayan lah, bagus kok. Bagus, cuma apakah selevel dengan Frieren? Gua rasa enggak sih. Iya, semata-mata gara-gara itu aja tuh gua kesel liat MC. Itu faktor paling utama tuh. Sama gini, beberapa kali itu kita diliatin flashbacknya si adeknya MC loh. Siapa tadi namanya, Felin ya. Pengen dibikin kayak Himmel gitu. Kalau di Frieren ya, Himmel kan tiap kali muncul bikin kita seneng gitu liatnya, sampai jatuh cinta. Gimana? Gue malah greget gitu tiap kali lihat flashbacknya si Felin tuh. Ya gara-gara itu, sudah tahu ini adek yang mau diselamatin malah sibuk makan. Coba lah ada satu orang tempeleng dia begitu biar dia sadar gitu. Mas, adekmu itu mas sekarat, dikit lagi keluar dari pantat naga, masih juga mikir makan. Ya mungkin itu aja lah ya untuk Dungeon Meshi. Gimana pendapat kalian soal Dungeon Meshi sejauh ini? Tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa setelah gua nonton episode 13 dan 18. Bye bye guys.